Kleber. Halo. Nek menurut aku pribadi itu enaknya tinggal di desa. Itu tuh ada yang bilang relatif, ya tergantung sudut pandang ya. Nek menurut aku pribadi, aku kan tinggal di desa, setelah itu kerja di kota. Jadi banyak alasan untuk kita kembali ke desa itu. Salah satunya tanah di Indonesia itu sangat gampang sekali ditumbuhi tanaman gitu. Mungkin dari banyak sektor lah untuk kita kembali ke desa itu, istilahnya banyak cara. Karena kehidupan dari segi kehidupan di desa kita bisa ngerti lah di desa itu gimana sih, nyaman, tentram, tenang, nggak ada problema apapun itu dibandingkan di kota yang penuh kecepatan, penuh saingan. Nah di desa itu kalau jadi dogma orang desa itu, ayolah ke kota, cari kerja di kota biar banyak duit, terus biar kaya atau biar makmur di kota. Ternyata itu doktrin yang menurut aku salah gitu loh. Sebenarnya pekerjaan yang paling tinggi levelnya, pekerjaan yang paling mulia levelnya itu bertani gitu loh, bercocok tanam. Petani apa aja, tani kan kategorinya banyak ya. Kita bukan cuma padi doang, ya kita nanam apa gitu termasuk petani. Jadi banyak yang dilakukan, bisa kita lakukan di desa itu sebenarnya dibandingkan di kota. Kerja di desa itu lebih berarti untuk Indonesia saat ini. Jadi kita gimana mau swasembada gitu loh, swasembada pangan, swasembada bahan gitu. Kalau anak-anak kita suruh ke kota kerja di pabrik, lah terus yang nanam ini gimana itu, nanam cabai, nanam tomat, nanam padi, itu gimana gitu kalau semua orang harus ke kota semua. Kita impor kan nggak mungkin. Kita negeri yang kaya seperti Indonesia saat ini, hai cewek, seperti Indonesia saat ini kok impor gitu kan. Dan itu doktrin lama banget yang harus kita mulai perlahan-lahan kita buang. Jadi kembalilah, istilahnya itu 1000 cara untuk kembali ke desa. Nggak usah bingung kalau bisa. Kalau sampai ada pepatah mengatakan, kalau sampai seorang sarjana kembali ke desa itu dia bingung, itu gagal sarjana dia harus sekolah lagi. Istilahnya itu salah satu kata-katanya siapa itu, penyair terkenal gitu. Jadi di desa itu lebih kekeluargaan ya, Bang. Jadi kayak gini, misalkan aku nggak punya, banyak contoh kasusnya ya. Misalkan aku nggak punya lahan tapi aku punya keahlian, misalkan, tapi aku punya niat untuk mencangkul gitu kan. Jadi kebanyakan ya kita bagi hasil. Jadi sistem di desa itu sistem bagi hasil. Jadi kita ikut orang yang punya lahan kebun, kita garap kebun dia, nanti hasilnya taruhan kayak gitu. Di desa itu sistemnya banyak kok. Di sekarang itu kayak contoh di desa-desa itu bahkan kebun-kebun itu nganggur karena nggak ada penggarap. Yang punya lahan udah capek atau udah tua gitu loh, jadi ditinggalin aja, terus anak-anaknya malah dikekotakan, kerja jadi karyawan bank, kerja jadi istilahnya itu supermarket dan lain-lain. Banyak itu contoh kasus, bisa kita cek satu persatu lah. Itu tuh hanya lemah syahwat, lemah mental aja dia itu. Jadi itu adalah cara pandang orang yang lemah mental. Kalau dia bener-bener
cerdas, dia nggak akan kayak gitu cara pandang dia. Tapi ketika dia sudah sarjana, misalkan sarjana pertanian atau sarjana apa, jadi dia kembali ke desa itu bukan gengsi, tapi dia kembali ke desa itu dia membuat inovasi baru yang ada di desa itu. Misalkan dia sarjana dari politeknik mana, itu cara menanam. Jadi dia kembali ke desa itu, dia membangun desa. Atau misalkan gitu, dia bertani jahe yang dia bertani jahe yang tadinya di kebun itu per 6 bulannya dia panen misalkan 1 ton, misalkan ya. Setelah dia datang ke desa, terus dia membuat inovasi tanaman itu, entah diberikan pupuk organik, entah gaya menanamnya gimana. Dia membuat perubahan di sana sehingga yang tadinya panen 6 bulan jadi 3 bulan. Seharusnya dia belajar ke sana gitu loh, mempelajari ke sana, bukan malah dia malas bertani, ngopi di rumah, terus gengsi sama tetangga-tetangga, ngapain gua sarjana kok gua bertani gitu. Maksudnya berpikir buat membangun desa gitu loh, bukan malah malu gitu loh. Umum itu pandangan umum. Makanya kita harus bermental kuat untuk membawa perubahan itu. Jangan bermental lemah syahwat tadi. Jangan bermental lemah, kita harus bermental kuat. Jadi omongan-omongan yang negatif itu mulai kita jadikan motivasi. Jadi aku sarjana kembali ke desa jadi petani, itu jangan petani-petani yang gitu-gitu aja, tapi aku sebagai sarjana itu jadi petani yang membuat inovasi sehingga hasil pertanian itu menjulang tinggi gitu. Istilahnya itu ya kayak tadi jahe tadi. Jadi yang tadinya panen 6 bulan jadi panen 3 bulan. Hasilnya lebih banyak itu loh. Nah, kayak gitu jadi sarjana itu. Bukan cuma malu apa gitu. Ya, salah satu musisi besar yang berkampanye mengembalikan pemuda desa di kota, salah satunya ya God Bless gitu. Lagunya kayak gini. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu punya kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Salah satunya itu punya God Bless itu. Jadi cara kita itu, kita mulai saat ini kita berkampanye untuk berkampanye agar pemuda-pemuda desa tak kerja, bukan pemuda desa tak kerja, tapi pemuda-pemuda desa yang ada di kota kembali di desa, berkarya di desa, entah bertani, entah menanam apa. Banyak lahan di desa itu masih luas gitu, tinggal kita berinovasi gitu. Kita saat ini berkampanye, kampanyenya dengan judul 1000 macam cara untuk kembali ke desa, 1000 macam cara untuk hidup di desa gitu aja, untuk berkarya di desa.